Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita di surah Ar-Ra'd. Kemarin kita baru bahas mengawali kajian kita surah Ar-Ra'd, atau disebut surah dengan Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd kemarin surah yang ke-13 daripada 114 surah. Dari 114 surah, surah Ar-Ra'd adalah surah yang ke-13. Surah Ar-Ra'd ini kemarin berjumlah 43 ayatan, 43. Tapi sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 44 ayat, ada yang mengatakan 45, ada juga mengatakan 46. Tapi yang sahih 43 ayat. Dan itu juga di luar daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat yang ketiga daripada surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi wa ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي huwa itu kembali kepada Allah. Cerita di atas bahwa Allah lah yang membentangkan langit dan bumi, Allah lah yang mengkurniakan, memberikan, meletakkan arsy. Arsy itu di atas Sidratul Muntaha. Sebagian ulama di atas Sidratul Muntaha, tapi sebagian ulama di bawah Sidratul Muntaha. Tapi yang jelas arsy itu ada. Ya, summa stawa 'alal 'arsy. Allah berkuasa di atas arsy. Tapi sebagian ulama istawa bermakna aisakana. Allah berdiam di atas arsy. Tapi kita jangan pahami Allah berdiam, Allah berduduk, tidak. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Cuman maqam Allah itu arsy itu tinggi. Kedudukan Allah tinggi, maka dinisbahkan Allah itu di arsy. Paham gitu ya? Jangan ada etikat kita Allah di atas. Apalagi Allah duduk di atas arsy. Nanti Allah duduk di atas kursi. Ya, kalau Allah duduk di atas kursi sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, maka batu lil hawadis. Cuman yang dimaksud itu adalah kedudukan Allah itu maha tinggi, yang tidak ada sampai orang sampai ke sana. Dan itu pun makhluk yang mulia. Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ayat ini menjelaskan kebesaran Allah, di mana Allah mampu mendudukkan bulan dan bintang, matahari, dan mengatur peredaran alam semesta ini, semuanya itu supaya kita meyakini kebesaran Allah. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa akidah, peristiwa keyakinan yang tidak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Seakan-akan Allah ingin bilang
hal yang tinggi daripada akal. Apa namanya? Wahyu. Ya. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Huwa Allah. Makanya dalam ilmu balaghah tidak mau diulang dua kali, cukup sekali kemudian dikasih dhamir. Dhamirnya apa? Ya huwa. Tapi jangan dinisbahkan huwa itu mufrad muzakkar, berarti Allah laki-laki. Salah juga. Ini lafaz Allah itu yang disebut, bukan Allahnya. Lafaz Rabb Allah itu mufrad, maka dibuat dalam bentuk huwa. Tidak boleh kita nisbahkan Allah itu mufrad muzakkar. Salah. Biasanya kalau ada laki-laki ada perempuan. Ya. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya. Dan Allah lah yang madda ay basata, membentangkan. Membentangkan apalah? Al-arda, bumi. Kayak karpet ini dibentangkan. Begitulah Allah membentangkan bumi. Mulai dari ujung utara sampai selatan, mulai dari timur sampai ke barat, Allah bentangkan. Bagaimana cara Allah membentangkan? Kun fayakun. Ya, tidak sampai otak kita, Pak. Bagaimana cara Allah membentangkan? Jangan jauh-jauh lah, kita lihat Indonesia aja lah. Beliau lihat negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, ya. Makanya sekali-sekali naik pesawat nengok ke bawah. Wa huwa alladhi maddal arda, dan Allah membentangkan langit, membentangkan bumi. Wa ja'ala ay khalaqa, dan Allah menjadikan. Ja'ala bimakna khalaqa, Allah yang menjadikan. Fiha, di langit tadi apa? Rawasiyah, mohon maaf, di bumi tadi. Fiha itu kembali kepada arda, dan Allah lah yang menjadikan bumi tadi rawasiyah ay jibalan, gunung-gunung. Rawasiyah bimakna jibalan, gunung-gunung. Dalam tafsir as-sawabit, yang kokoh. Gunung-gunung itu kokoh, Pak. Sebagian ulama pasak bumi itu gunung. Maka kalau sudah gunung hancur, selesai. Allah sudah sebutkan dalam Quran 14 abad yang lampau. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan sekuat-kuatnya, ketika itu bumi pun mengeluarkan isi-isi dalam bumi tersebut. Itu 14 abad yang lampau. Kejadiannya sekarang tsunami, lumpur apa yang di Jawa itu, lumpur Lapindo. 14 abad yang lampau Allah sudah cerita kejadian sekarang. Makanya Al-Quran mukjizat yang terbesar yang tidak bisa dinafikan. Kokoh, gunung itu kokoh. Tapi gunung kalau dengan Nabi berjalan ya bergeser gunung itu, Pak. Salah satu mukjizat Nabi, gunung itu bisa bergeser. Subhanallah. Wa anhara, dan Allah pula menjadikan sungai-sungai. Anhara itu jamak daripada nahar. Satu sungai namanya nahar. Sungai Batanghari, nahrun Batanghari. Sungai-sungai namanya anhar. Sungai-sungai itu ada yang besar, ada yang kecil. Kumpulan sungai-sungai namanya anhar. Siapa yang sanggup bikin sungai-sungai kecil? Allah. Tidak sampai otak kita nih, Pak. Ya. Allah menjadikan bumi, di atas bumi Allah taruh gunung, di atas bumi Allah taruh sungai-sungai.
Gunanya apa? Min kulli tsamarat. Di bumi tadi dan air tadi, sungai-sungai tadi, disitulah Allah tumbuhkan tsamarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, termasuk sawit, termasuk sawit. Kalau kampung kami Pinang, Pak. Nah, jadi toke Pinang itu ingat-ingat. Ya. Kalau kampung kami sana lagi Kelako. Ya, kulit tamaran ini bisa saja buah-buahan, bisa saja tumbuh-tumbuhan, sawit, kelapa, pinang. Itu punya Allah itu. Ya, Allah yang nanam, Allah yang menukar, Allah yang tumbuhkan. Kita sebabnya saja. Sebab kita nanam tumbuh, sebabnya. Tapi yang semuanya siapa? Allah. Anhar sungainya Allah. Tamarat Allah. Wa ja'ala fiha zawjayn isnain. As-samarat, dan Allah jadikan fiha itu kembali kepada samarat tadi. Dan Allah jadikan buah-buahan tadi zawjayn isnain, berpasang-pasangan. Ya, dalam tafsir min kulli naw'in, dari setiap jenis yang ada. Ya. Lihatlah buah-buahan itu ada pasangannya. Ya, ada pasang-pasangannya. Zawjaisnaini, zawja ini bukan diartikan suami, tidak. Zawjaisnaini, buah yang berpasang-pasangan. Yughsil lailan nahar, ayyuti, Allah juga menutup malam. Yughsi itu menutup. Lalu siapa yang menutup? Allah. Yughsi itu fi'il mudhari'. Ada pelakunya, peran siapa di situ? Allah. Allah yang menutup. Maka jangan ada etika kita, sore pula tahunian, sore muncul pula, sore. Allah yang menutup. Bagaimana kalau Allah bikin pagi terus? Dan tidur orang. Atau sebaliknya siang malam terus. Tidak ada kering, semua jemuran itu. Makanya luar biasa ya. Ini salah satu, mohon maaf kalau orang ngaji usul tafsir, termasuk ayat-ayat yang tersirat. Ada ayat sababiyah, ada ayat kauniyah. Ini termasuk ayat-ayat yang kauniyah. Tidak bisa otak kita itu, Pak. Ya, kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yughsil laila, dan Allah yang menutup malam. Ya, bizulmatihi, dengan kegelapan, an-nahar, kepada siang. Datang siang, tenggelam malam. Datang malam, tenggelam siang. Datang siang, tenggelam malam. Begitulah terus. Jadi kita jangan marah kalau datang malam. Yang ngaturnya Allah. Yang ngaturnya Allah. Kita ini terima beres. Disitulah banyak-banyak terima kasih dengan Allah. Malam untuk istirahat. Lalu Nabi kenapa Isra malam? Seluruh nabi-nabi dan rasul dibaiat malam hari. Makanya Lailan itu isim nakirah. Perjalanannya singkat. Tidak dibuat dalam bentuk ma'rifah. Al-lailu, tidak pakai alif lam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau orang ngaji namun namanya isim nakirah. Masanya singkat. Beda kalau dalam bentuk al-ma'rifah. Al-lailu berarti lama itu. Seluruh nabi yang berjumlah 124.000, kemudian 313, kemudian 25, kemudian 5, termasuk nabi, semuanya diangkat malam hari. Para wali-wali Allah juga diangkat malam hari. Dan malaikat Allah turun juga di malam hari.
minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dulu mohon maaf Pak, saya cerita sedikit lah. Dulu nabi-nabi sembahyang Pak, sahabat-sahabat sembahyang malam hari sembahyangnya. Makanya sembahyang malam bagi nabi hukumnya wajib. Salat tahajud bagi nabi wajib Pak. Tapi kita diturunkan ayat tadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, maka salat tahajud itu hukumnya sunnah. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya yang demikian itu Allah yang membentangkan bumi, Allah yang menjadikan di atas bumi gunung, kemudian di atas bumi pula Allah kasih sungai. Dari gunung, dari tanah dan gunung, dari tanah dan sungai tadi Allah tumbuhkan buah-buahan yang berjenis-jenis, yang berpasang-pasangan. Kemudian malam Allah tutup dengan siang, siang berganti dengan malam. Inna fi dzalika laayatin, yang dipegang itu bagian dari bukti-bukti kebesaran Allah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Makanya disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Apa makna min situ? Sebahagian dari ayat-ayat Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bagi Allah kecil, perjalanan yang singkat bagi Allah kecil. Min ayatina, sebahagian dari kekuasaan Allah. Berarti kekuasaan Allah besar tak besar? Termasuk ini. Inna fi dzalika laayatin, yang demikian itu peristiwa yang di atas, laayatin, terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam tafsir dalalatun ala wahdaniyah, menunjukkan bukti-bukti keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau memikirkan. Memikirkan apa? Fi san'illah, tentang ciptaan Allah. Maka Nabi Ibrahim itu suka memikirkan ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau kita sering suka jalan-jalan, lihat itu besaran Allah. Boleh nggak jalan-jalan itu? Boleh. Pariwisata segala macam itu bagus. Ya, camping ya bagus. Ya, lihat alam semesta, panorama alam, itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang ditinggal itu apa? Kewahdaniyatannya Allah. Lihat gunung, wahdaniyat Allah. Lihat bulan, wahdaniyat Allah. Lihat bintang, wahdaniyat Allah. Kebesaran Allah, keesaan Allah. Itu kalau Bapak Ibu mohon maaf sudah masuk dalam akidah kita, kewahdaniyatan Allah, yang lain kecil lagi Pak. Makanya kalau orang sudah balik dari Mekah, mohon maaf, balik dari Mekah, balik dari Mekah ke Indonesia, nah balik lagi ke sana. Kenapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagian kecil. Belum lagi Baitul Ma'mur, ya kumpulan para nabi-nabi, roh-roh nabi kumpul ke Baitul Ma'mur. Nabi dibayar untuk jadi imam di Baitul Ma'mur. Itu juga sebagian dari kewahdaniyatan Allah. Wa fil ard, kita lanjutkan ya. Ar-Ra'd ayat 4. Wa fil ardi qita'un mutazawiratun wa jannatin min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghayru sinwanin tusqa bima'in wahid wa nuqaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Coba lihat Pak ayat 2, ayat 3.
Ayat 3 liqaumi ya apa? Ayat 4 liqaumi yaqilun. Sama tak? Satu Allah menyebut ya tafakkur, berpikir juga. Satu ayat yang keempat liqaumi yaqilun, supaya Allah mengingatkan bagi kaum-kaum yang punya akal. Wa fil ardi qita'un ay biqa'il mukhtalifah, dan di dalam bumi itu qita'un, terdapat bagian-bagian, ay biqa'il mukhtalifah, berbagai macam jenis-jenis macam, mutazawiratun yang beragam, yang berdampingan, mutazawiratun yang berdampingan, ay mutalasib wa mutalasifatun yang saling berdekatan. Jadi di bumi itu ada bagian-bagian yang saling berdampingan dan saling berdekatan. Faminha thayyibun wa sabun, sebahagian ada tanah yang subur, wa sabun ada tanah yang tandus. Allah yang ciptakan Tuhan. Ini sudah dibadikan oleh Allah 14 abad yang lampau. Tidak ada tanah tuh yang subur semua, tidak ada. Ada yang tandus. Kenapa Allah ciptakan tandus? Ada maknanya, ada hikmahnya. Allah tarikan tanah yang subur, ada juga maknanya, ada juga hikmahnya. Kita cuma nak subur semua. Ya, ini faminha thayyibun, ada yang subur, wa sabrun ada yang tandus, wa qalilun ada sedikit air, wa kasiru ada yang banyak. Semuanya itu min dalalati qudratihi, menunjukkan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang banyak lautan, air yang sedikit sumur, sedikit lagi mata air. Sebenarnya banyak-banyaklah kita bersyukur dengan Allah. Allah sudah siapkan, Pak. Makanya pesan Allah cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia menyembah saya. Tapi sebagian ulama tasawuf yang tarifu bermakrifat kepada saya. Ya, jadi yang itu sebagian ulama tasawuf, ulama tauhid yang tarifu bermakrifat kepada Allah. Sebanyak-banyak ini Allah cuma minta satu, sembah saya. Jangan duakan saya. Makanya Allah kasih fasilitas dulu, Pak. Luar biasa, sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah sudah ciptakan fasilitas dulu agar makhluk di dunia ini bisa menikmati. Ada anginnya, ada udaranya, ada tanahnya, ada airnya, ada belerangnya. Ya, semuanya Allah kasih. Allah cuma minta satu, sembah saya. Wa jannatin min a'nab, dan Allah jadikan kebun-kebun, bisa taini ladang-ladang. Kebun-kebun jannah itu maknanya kebun-kebun. Maka surga itu gambaran kebun-kebun. Coba lihat Pak, dalam kebun-kebun itu indah kan? Indah. Makanya yang indah itu dianggap kebun-kebun. Ya. Wa jannatin min a'nab, dan kebun-kebun daripada anggur, anggur. Wa zar'un, dan tanam-tanaman. Wa nakhilun sinwan, dan pohon kurma yang bercabang-cabang. Kenapa disebutkan kurma? Karena yang masyhur ketika itu adalah kurma. Kejadian di Arab itu yang masyhur itu adalah kurma. Ya. Kalau yang dulu banyak sawit, Allah sebut. Tapi yang banyak dulu kan kurma, kurma. Ya. Jadi Allah jadikan kebun kurma yang bercabang-cabang. Wa ghairu sinwanin, dan yang tidak bercabang.
tusqa bima'in wahid, yang disirami dengan air yang sama. Lihatlah kurma itu Pak, ada kurma ajwa, ada kurma ini, ada kurma itu. Ya, jenisnya macam-macam. Airnya sama, tanahnya sama, hasilnya beda. Pisang aja macam-macam. Ada pisang tembatu, ada pisang barangan, ada pisang Ambon, ya, ada pisang lilin. Ya, tanahnya sama kan? Sama, pisangnya sama kan? Sama, jenisnya beda-beda. Airnya sama kan? Sama. Kenapa berbeda-beda? Allah yang menghendaki. Itu bela jangan jauh-jauh lah Pak, kita punya anak. Emaknya itu dah. Emaknya siapa? Sulekha, Icahnya. Ya, emaknya si Bulana, bapaknya sebulan, anaknya 6, anaknya 7. Sama dah? Dah sama. Ya. Sumbernya sama dah? Sama. Nabi Adam aja anaknya 2. Bapaknya punya Adam, emaknya lahir anak, 1 Kabil, 1 Habil. Sama dah? Dah sama. Habil Elo, Habil dah Elo. Sebetulnya Pak. Jadi kalau ada tanah yang tandus, ada tanah yang tidak tandus, ini kan kehendak Allah. Ya, begitu juga ada kurma yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Ya. Padahal di sini dijelaskan tusqa bima'in wahid, disirami dengan air yang sama. Wa nuqaddilu ba'daha 'ala ba'd, dan kami lebihkan sebahagiannya kurma tadi atas sebahagian yang lain. Fil ukuli, dalam rasanya. Rasanya tidak sama. Ajwa mahal dikit. Nah, ajwa kurmanya Rasul. Ya. Makanya di rumah siapkan kurma apa? Ya. Masa beli kurma dan sanggup? Ya, pagi-pagi makan kurma dan jam-jam. Pagi-pagi makan kurma dan jam-jam. Karena kurma minuman makanan Nabi. Air Zam-Zam minuman Nabi. Ya, namanya lagi ke Mekah, banyak lah sini banyak jual banyak. Tapi kalau yang ngirim ke Mekah, ya lagi. Ya. Kita Nabi kan setiap pagi kurma, kemudian Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang terbaik di dunia. Pertama, air yang keluar dari jari Nabi ketika perang Badar. Perang Badar itu umat Islam 313, orang kafir 1000, tapi 1000 dikalahkan 313. Akhirnya Nabi dengan bala tentara ketika menang sudah terdampak kehausan, air tidak ada. Akhirnya Nabi bawa sholat. Itulah namanya sholat hajat. Jadi kalau Nabi saja sholat hajat, Nabi sholat hajat, apa lagi model kita? Nabi sholat hajat dan berdoa, ya Allah, andaikan malam hari ini kau tidak kasih saya air, saya khawatir umat saya akan meninggalkan. Hanya Nabi mengeluarkan dari tangan, dari jubahnya tangan, dari jari-jari Nabi ini keluarlah air. Maka suruh sahabat yang 300 tadi minum dari jari Nabi. Makanya sunnah kita bakal minum. Maka disebutkan dalam sejarah, air yang paling baik di dunia, air yang keluar dari jari Nabi. Kedua air Zam-Zam. Ketiga air keluar. Keempat air minum. Kelima air PDAM. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya yang cerita yang kedua tadi kan cerita yang pertama nih Pak. Cerita yang pertama tadi bumi, gunung, taruh kemudian sungai, taruh buah-buahannya beda-beda. Yang kedua lain lagi. Ya, Allah berikan dalam bumi tadi kebun-kebun
disirami air, menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Liqaumi yaqilun, agar kamu itu pandai berpikir, agar kamu itu bisa menggunakan akalnya. Tapi sebagian ulama tafsir yaqilun ay yatadabbarun, suka mengambil iktibar. Yatadabbarun itu maknanya iktibar. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum aidha kunna turaba a'inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa in ta'jab ay wa in ta'jab ya Muhammad min kanzil kufarila. Wa in ta'jab jika engkau heran, wa in jika ta'jab engkau heran, engkau kagum, ya Muhammad, dalam ayat itu ya Muhammad, dalam tafsir itu ya Muhammad, min takzibil kufar, tentang pendustaan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap. Jika engkau heran terhadap orang kafir yang suka mendustakan engkau, fa'ajabun qawluhum, maka yang patut engkau herankan lagi, yang patut engkau takjubkan lagi, qauluhum, ucapan mereka tentang apa? Mungkirina fil ma'si, tentang pengingkaran hari kiamat. Jadi kalau orang kafir itu, kata Allah, ya, mendustakan engkau, ya, menolak kehadiran engkau, maka engkau menjadi heran. Tapi yang pantas kau herankan lagi, ucapan mereka tentang pengingkaran terjadinya hari kiamat. Makanya salah satu rukun iman yang 6 itu adalah percaya tentang hari kiamat. Nabi heran itu dalam bahasa kita apa ya? Maksudnya Allah sudah kasih fasilitas, kasih enak, kasih segala macam, masih juga tidak ibadah kepada Allah. Heran Nabi. Kita punya anak Pak, lah dikasih duit, lah segala macam, semuanya, masih juga datang dengan kita. Heran Nabi. Lah di sekolah kan, S1, S2, S3, masih juga datang dengan ayahnya. Heran Nabi. Apa dari itu juga? Seakan-akan Nabi Muhammad itu heran. Orang kafir dikasih fasilitas, bumi dikasih, air dikasih, buah-buahan banyak, sehingga dia jadi nikmat, sehingga jadi kaya, tapi masih juga mendustakan Allah. Nabi heran. Tapi kata Allah, jangan kami heran terhadap itu. Fa'ajabun qawluhum min mutakabbirina bil ma'si. Engkau lebih heran lagi bahwasanya mereka tidak percaya hari kiamat. Aidza kunna turaban, apakah kami telah menjadikan mereka tanah? Turab itu tanah. Dulu mereka Allah jadikan mereka itu tanah. Ainna lafi khalqin jadid, lalu Allah tumbuhkan menjadi makhluk yang baru. Dulu kan asalnya tanah, Nabi Adam dibentuk-bentuk jadi manusia. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, mereka lah orang-orang yang kafir kepada Rabbnya. Wa ulaika aghlalu fi anaqihim, dan mereka juga lah yang meletakkan belenggu di atas punuk leher-leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam api neraka. Beda dengan orang Islam. Orang Muslim sebentar dalam neraka, kemudian balik dalam surga. Orang kafir khalidina fiha wa yasta'jiluna bis-sayyi'at. Mohon maaf, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك